Pemirsa, selain Arief Wibowo dari PD Perjuangan, kita sudah bergabung bersama Gun Gun Herianto, pengamat politik. Nah, sebelum kita membahas kecenderungan PD Perjuangan tidak berkoalisi di berbagai pilkada, saya meminta analisis dari Pak Gun Gun ini. Kenapa Pilkada Jawa Barat, Pilkada Sumatera Utara PDI Perjuangan kalah beruntun? Ya, kalau saya melihat begini ya, ada beberapa faktor kalau kita lihat atau kita bandingkan antara Jawa Barat dengan Sumatera Utara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemudian PDIP kalah dan juga tentu kandidat dari partai-partai lain. Pertama, itu adalah menyangkut fragmentasi kekuatan politik. Fragmentasi kekuatan politik yang saya bilang ini tersebar kan di 5 kandidat, jadi tidak terjadi blocking dan ini kemudian menguntungkan sebetulnya secara politis incumbent. Karena bagaimanapun popularitas incumbent karena dia dari sudah segi calon itu banyak, ada 5 pasang calon, itu juga menguntungkan incumbent. Betul Mbak Rika, jadi pada saat tidak blocking di salah satu kekuatan, artinya ada fragmentasi, sehingga apa, di konstelasi seperti itu biasanya memang yang paling berpotensi itu adalah incumbent. Karena apa? Karena dia memiliki satu kesempatan ya selama satu periode itu untuk dekat dengan basis-basis konstituen, terutama basis-basis potensial yang notabene bisa digarap mereka yang bukan berada di basis tradisional partai yang bersangkutan. Nah, ini kemudian yang terjadi di Jawa Barat juga terjadi di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, saya melihat yang disebut dengan efektivitas mesin pemenangan. Saya bilang bahwa PDIP itu juga cukup menunjukkan ya mesin partai yang efektif dalam konteks pemenangan kandidat. Begitu juga yang terjadi di Jawa Barat. Buktinya kan kandidat PDIP bisa melonjak melebihi ekspektasi pada saat disurvei oleh pendekatan akademik sebelum pilkada yang disebut dengan pre-election survei atau seperti survei elektabilitas. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya ya, meskipun memang mesin partai Anda katakan tadi berjalan begitu, tapi toh hasil akhirnya meskipun belum definitif, masih berdasarkan quick count, tapi PDIP tidak berhasil mencapai urutan teratas. Iya, saya bilang bahwa pada saat ada mesin-mesin partai juga yang lain juga efektif, seperti misalnya Partai Keadilan Sejahtera. Kita bisa lihat misalnya meskipun dia diterpa persoalan-persoalan internal yang itu kemudian juga menyumbang persepsi negatif pada saat kasus misalnya LHI itu muncul, tetapi secara umum kemudian PKS kan mampu cepat melakukan proses rekonsolidasi internal partai dan itu juga kita lihat malah menang di 2 pilkada, pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara. Kita lihat misalnya di Jawa Barat dan Sumatera Utara nyaris kemudian persepsi negatif kasus itu tidak terlampau memberikan imbas kepada basis massa tradisionalnya. Kalau kita lihat misalnya konfigurasi suara Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini juga yang kemudian menjadi basis kekuatan dua kandidat di 2 daerah yang berbeda, maksud saya Jawa Barat dan Sumatera Utara itu menunjukkan bahwa sebetulnya tidak terlampau terjadi pergeseran signifikan antara prediksi hasil survei dengan hasil. Artinya kan di situ ada kita bisa prediksi sebetulnya basis kekuatan tradisional mereka itu menjadi basis yang efektif memberikan suara pada 2 kandidat yang kandidat yang di Jabar dan kandidat yang di Sumatera Utara. Nah, ini kita kembali melihat Pilkada Sumatera Utara dan sebelumnya Pilkada Jawa Barat. Ini PDIP tidak lagi kemudian berkoalisi dengan Partai Gerindra, pun kalau ada koalisi itu juga dengan partai kecil. Apalagi kemudian ada Pilkada Jawa Tengah nanti dan Pilkada Bali. Ini kenapa ini? Ada apa ini, Mas Sarif? Saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kalau di Jawa Barat memang kita cukup untuk bisa mengusung sendiri. Begitu juga nanti di Jawa Timur, apalagi Jawa Tengah, Bali. Jadi bagi kita tadi yang saya katakan bahwa memang kita sedang melakukan penegasan kembali terhadap haluan politik dan ideologi kita. Ya, kita ke Pilkada Jawa Tengah. Ini Pilkada Jawa Tengah juga PDI Perjuangan berjalan sendirian. Ini karena faktor ya selain memang